Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu yaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling sing iman. Kita kuwatiya sira kabeh Allah ing apa. Ai khofu tegese watiya sira kabeh iku ing siksane apa. Oleh mesti diantuti gambare asen toto asira kabeh ing apa. Kowe iku dadi wong sing takwa ing Allah, diantuti gambare asen toto asira kabeh ing apa. Waqahu ilaihi wasilah. Waqahulan golek sira kabeh. Golek sira kabeh utuh tegese golek sira kabeh. Kowe mencari golek ilahi maring apa? Golek alwasilata ing wasilah ing lantar. Boten. Waqahulan golek sira kabeh. Ayat tujuh tegese golek surat kabeh ilahi maring apa. Al-wasilata ing lantaran. Lantaran apa? Mayukor ibukum ilahi. Ma tegese perkara yukor ibukum kang marekno apa matum ing surat kabeh. Ma tegese perkara yukor ibukum kang marekno apa matum ing surat kabeh. Marekno ilahi maring apa. Perkara sing marekno kowe ning Allah rupane minta ati. Ing karo nasi min bayanya, minta ati rupane taat ning Allah. Minta ati bayanya. Mari perhukum barang sing marekno ning Allah rupane minta ati yaiku taat Allah. Ya kalau terang mengenai wasilah. Wasilah itu disepakati ulama kita dewe mengikuti. Dia wong sing iman takwa ning Allah lan menuju Allah itu bukan wasilah, bukan lantaran. Lantaran itu barang yang marakno kowe ning apa? Iku taat ning Allah. Barang yang marakno kowe ning Allah, itu taat ning Allah. Misalnya kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji ini jenenge apa? Taat. Terus kemudian bolak balik. Fakta sejarah ini dari macam-macam. Keyakinan yang ahli sunnah tawassul itu boleh dimakhluk sehingga terjadi tragedi sejarah mulai Wahabi anti yang tawassul satu yang itu meyakini bahwa tawassul hukum yang ekstrim cara wong NU wong ahli sunnah wong Syiah tawassul itu ibadah mara kuburane wali mara kuburane nabi napa cara wong Wahabi dikir dari tawasul istilah ulama termasuk jenis istilah yang ekstrim sitok darah ibadah sitok darahnya apa? Jadi ekstrim nah ini sama itu pemerintahan Wahabi jadi kebijakan tawasul itu sirik tak ada maksudnya mulai orang nak ketuan itu berani nabi kan mirip dalam itu ruh maksudnya kan apa? Mirip jadi tawasul itu hukumnya ekstrim sitok darah ibadah sitok darahnya apa? Khilaf ulama itu rahmat, tapi khilaf yang kepaan itu. Ya, orang itu rahmat. Terus kemudian dalam konteks Indonesia, wong kan kenal tawasul ngangge nasib. Itu pola. Terus terkenal satu pendidikan juga soal dumuwah pas alun bi. Ya, yang apal-apal mana kan bisa al-umuhan fat'alu bi. Ketika kalian minta Allah, mintalah lantaran kelawan aku bi langsung. Kemudian orang-orang Sunni, tiang-tiang Sunni dan dalil ketika Sayyidina Umar salat istisqa. Ketika Sayyidina Umar salat istisqa, niku tawassul kalian Sayyid Abbas. Allahumma bihaqi Abbas istina.
Sehingga Al-Sunnah meyakini tawasul itu tidak sulit karena Umar ketika Dono Istiqomah itu menunjukkan Allahumma bihaqi atas menurut Iskina Ibadah Pamanina. Begitu terus sampai terjadi periode di mana tawasul itu melembaga. Ini itu terus jadi toreko. Toreko itu satu keyakinan, satu komunitas, satu jamaah yang sekedar berdoa itu mesti nyebutnya nama itu. Ada nak hafil nak mati saya hafil alawi, nak hafil simpen bapak itu hafil alawi dan seterusnya sampai ini kan sampai kasus Indonesia, pengen para wali. Wahabi ekstrim. Paling ekstrimnya ngukumi itu minimal itu maksimal ya, apa? Sih. Wahabi yang terakhir ini. Fatwa terakhir itu loh ada buku nih kakak sekarang ini Abdul Bintas terkenalnya Bintas itu tak berarti dalam Nabi Muhammad jadi kakak angkatan itu sang beliau tuh nak ngukumi Sayyid Muhammad ya dengan beliau Sayyid Muhammad Al-Ali yang terkenal itu tidak benar. Kita punya banyak cerita murid-murid Sayyid Muhammad itu nak betul Tawarikul Anwar kitab tawasul sekarang ini benar itu tidak benar itu dianggap benar. Jadi menyangkut istilahul ulama, menyangkut tawasul itu ekstrim, sitok dalam ibadah, sitok dalam ini. Nah, sama tentang letulah, ya itulah berat ini. Di daerah itu pada ulama itu bahwa tawasul itu wasilah itu yang diartikan oleh Imam Suyuti oleh ulama-ulama wasilah itu mayukor hukum ilahi nabo minta. Itu sesuatu yang tidak ada takarrub dengan Allah itu soal Allah. Jadi orang paling gampang itu murah. Kalau nanti itu, orang tamu nangkep bapak itu tiap malam Jumat kan sunan-sunan Tuban karena bapak saya itu ada himpunan. Dan ya kita ngerti gitu ya. Jangan kok ziarah jadi lima. Aku itu kiai, ya para pengeran gitu ya pengeran. Nah pas di kuburan barang ziarah, pada masjid barang itikaf, pas di rumah barang apa? Senang alasan ngoten. Ya aku kiai yang di dia yang pengiran. Pas nih kuburan jenis ziarah mesti jenis itikaf. Pas nih ngomong dalam jenis. Jadi akhirnya sederhana. Jadi kita takut itu kan nih kuburan. Ini ngomong. Lalu yang awan kuburan. Wong mesti sepakat loh. Oleh Allah kan sifat. Oleh Allah orang semudi mawon. Saya nama tualu kata mana kok? Jadi sebetulnya masalah itu sederhana, sing mali ekstrim, kowe mau apa donga berlebihan itu misalnya ya Allah saat tawasul dengan sunan-sunan dengan Raden Fatah dengan sunan-sunan dengan Barwani itu kan ekstrim karena menyebutkan nama. Berarti Anda masuk pada satu wilayah sing mukhtalaf alaih yang tidak disepakati. Yang disepakati itu doa untuk mayit, doa mayit. Misalnya mereka donga mayit itu disepakati ulama, hatta doa nabi mau nasab. Ini kau masalah ala di sini Muhammad berarti doa sumber. Dan orang-orang baik adalah orang yang mau mendoakan pendahulunya. Ini ku waladina jauh kasih, yakulu narubbana surlana, wal ikhwanina ladina sababuna Allah. Ciri utama orang baik adalah mau berdoa untuk orang-orang yang sudah mendahului. Alladzina sababuna Allah. Kalau kalian malah sebetulnya untuk menyangkut wasilah itu karena ekstrimnya kita ini kan membayangkan wasilah itu tadi wabil hati sunan ubir wabil hati munawir wabil hati apa inti hawa idana itu yang menjadikan ekstrim. Sebetulnya kita untuk berdoa tidak perlu begitu, itu tidak diajarkan ya, yang kita boleh itu paling enak di mazhab Quran itu. Cara bapak kita kok ya aku ya ning ndi ya lho pengeran. Pas itu kuburan barang ziarah, pas ning masjid barang apa? Ini memang orang seneng. Artinya kan tidak ada masalah tuh. Saya itu pernah berdebat sama orang Muhammadiyah menyangkut ziarah. Ini kalau datang belum lawang orang kuburan mau kan mau la ilaha illallah mau subhanallah astagfirullah. Artinya yang dibaca itu kan ya kalimat-kalimat itu. Memang ada satu dua kalimat, terutama pas bunyi ini. Misalnya itu termasuk orang alim zaman sekarang aja berpikir pun adanya gini. Saya itu hingga ini itu juara berdoa bukan makam.
Di pulau itu nak ziarah, di Mojo Patung jarang kalau berdoa bukan masuk. Cara pulau itu paling enak, toleransi itu begitu. Kita yang pengiran baca takbir, baca tahmid. Tapi kalau bisa itu, kalau bisanya tidak sampai haram. Kalau bisa, semua menghindari doa. Karena bagaimanapun doa itu bentuk permohonan yang secara surah, secara bentuk itu di depan dan ini tengah-tengah banyak ulama yang fatwa demikian. Alasannya iktibar sama sholat jenazah. Sholat jenazah itu seorang mukmin kalaupun sujud dan rukuk itu kan tetap sujud lillah, rukuk lillah. Lamun sholat jenazah, andaikan ada rukuk dan sujudnya pun kita kan tetap rukuk lillah, sujud lillah. Tapi bagaimanapun secara fisik itu ngarep itu orang mayit. Bagaimanapun secara fisik ngarep itu orang apa? Untuk menghindari surah atau sujud di makhlukin, ya bentuk fisik sujud di makhlukin. Jika sholat jenazah itu tidak disunatkan rukuk, tidak boleh, malah tidak boleh rukuk, tidak boleh apa? Sujud. Kalau kalian ini, seorang mukmin, tak pikul-pikul orang mukmin, tetap nak benar rukuk ya lillah, sujud ya lillah. Tapi kenapa dalam sholat jenazah dengan posisi mayit di depan itu kan tidak boleh rukuk, tidak boleh apa? Karena bagaimanapun nanti ada surah atau sujud, tidak ada niat, tawangannya ada sujud dengan anak. Dan itu akhirnya dilarang syarak. Kenapa sirine sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud, untuk dicontoh sujud, tidak ada niat. Jadi juga nanti dicontoh rukuk, ya. Nah anak itu jalan tengah, dia tak pas dulu di kuburan. Kalau nggak menuju dulu, kalau tawangannya dulu jalur tahu, jalur balik. Dan ini cerita hukum. Sebenarnya selalu ada ijtihad dalam tengah. Paham ya? Karena memang dalam perdebatan menyangkut wasilah itu ekstrim. Mungkin pro wasilah nanti ada ceritanya itu. Versi kitab-kitab wasilah. Orang murid telur. Sing sitok sok tauhid. Sing loro sok tauhid, sing sitok nurut. Walian sing loro nurut, sing sitok sok tauhid. Numpak tahu. Jadi versi wasilah yang ekstrim. Mana murid telur ya, sing sitok sok tauhid. Mokong enggak rugen enggak tauhid. Kita udah nurut, dan sofa nurut, berada di guru. Warang kerang ning laut, iki versi cerita kitab-kitab krono wasilah. Sing mokong enggak rugen kan wis. Wah, semuanya ini eling guru ora ono gunane, eling murid ora ono gunane. Ngene ya Allah. Sing loro tetep pro gurune, jadi tetep Kristen ya Hanafiyah. Zaman itu dari tarekat Hanafiyah. Intinya sing loro selamat Imam Hanafi, sing tidak tetep keren. Tambah muni awan, tambah ndelek. Jadi gurune ra mentolo, sing loro diangkat, sing tidak diben nganti mendel. Takok. Kamane? Kulo iki sing murni tauhid murni Allah malah ndelek. Niku sing setengah sirek jenenge selamat. Ora level nek ora langsung. Kulo kita lek ora kuat jalur ora makom langsung. Jadi versi kita tahu macam-macam. Lompat. Paham? Lompat. Dan lompat level itu lewat apa? Tidak begitu juga versi kita kan ngoten dulu. Kita juga waduh, jadi nak dulu apa? Tapi sebetulnya kalau kita berkasus kitab Manaqib itu semua Dewi Abdul Qadir yang pesannya tawasul itu versi sarahnya disarai ke Habib Idris itu kan disarai misalnya sa'alnakum wali jifan apa kodawnakum itu kan disarai sa'alnakum jadi cara bahasa nahu min batul hati wal usul sa'alnakum aku njaluk ning kowe sa'alnakum itu ditafsiri sa'alnakum delok ning sarah mana itu saya minta lantaran ini, jadi tidak kum sebagai makhluk tapi sebagai makhluk. Soalnya apa? Terus, mengenai walijul farodaunakum, saya begini ini demi dekat kepada walijul farodaunakum. Mengenai terusannya kan, nopo baku nu'awnananillah asanahdo nopo. Saya itu butuh kalian untuk menolong dekat kepada Allah. Waktu nu aunanan Allah lillah. Jadi waktu nu lan ana siratake ku aunanan itu penolong kita lillah. Sing urusan ya Allah. Lah ana tenan biasa jenengan mbek kula sebagai tawasul, sebagai wasilah lantaran dekatan dengan Allah. Ini cara bener ya saya sampeyan.
Zaman Romawi berarti tidur dengan bener itu kan sama-sama apa? Waktu anak-anak apa? Bila anak don apa? Dipanggil. Dengan harapan untuk alhamdulillah Allah Subhanahu. Jadi tentang wasilah itu istilahnya ulama itu ekstrim ya. Sitok darani sirik, sitok darani apa? Ibadah. Itu dimulai zaman Sayyidina Umar melakukan Allahumma qina bil afdal. Tapi Umar juga punya sikap-sikap yang anti tawasul. Ya, tapi ada sejarah sepakat yang memotong Sajaratul Ridwan ini kuwet zaman Beatur Ridwan di Damel Kanjeng Nabi. Ini kuwet tentang Hudaybiyah. Sejarah ini lakot radhiyallahu anil mu'minina idza bayuna tahta Sajarah. Kabeh ulama ijma' Sajarah itu sing ketok Sayyidina Umar. Mergo ketika pohon itu begitu bersejarah yang mukmin bernama bingung-bingung tak masuk-masuk Angger tawasul boleh ikut itu. Jadi dulu aran intor itu buat teman. Ya kok tadi dulu aran begitu Ka'bah gak bareng. Tawangannya apa anak bijuan tawangan anak Mekah. Kalau di sini Umar ekstrim, diketok. Gitu. Mereka dapat orang sirik. Zaman Umar berani. Kabeh ahli sejarah sepakat waktu itu dengan Pak Siti Umar. Mereka dianggap biar apa? Sirik. Nah ini aturan hari itu. Mana kalau bolak balik mansur. Ka'bah itu sampai kiamat itu jadi misteri Tuhan. Di satu sisi kita itu anti rejo. Rejo itu waktu. Disembah. Di satu sisi kita itu masuk Ka'bah yang terima waktu. Buat sembah itu kira waktu. Lah saking ekstreme itu terima waktu Sayyidina Umar saling prone tau jadi sejarah ini fakta sejarah. Umar itu hampir ngambung Hajar Aswad itu ora dongo. Ini cerita mana bener kula ning mayit ra dongo. Umar hampir ngambung Hajar Aswad ora dongo malah komentar. Alim tu anaki hajarun la tajur wala tanpa. Walau la amiro itu Rasulullah qabal tuti wa qabal tubuh. Wah sejarah sepakat Umar tiap ngambung ora tawasul. Yo ora dongo. Aku loh, aku masuk. Orang punya ni, lah tak dulu lah. Umpama aku orang Rasulullah ngabung pun mau ngabung. Benar, zaman aku kira-kira. Oh, hai. Mana ada kasih dan nangis dengan. Jadi, benar, Umar macam mana? Sejarah. Nah, ngabung nangis sama komentar. Itu cerita lama. Zaman ada terserah kalau ilmiah terang jujur. Paham ya? Jadi ngambung orang nangis orang rumah apa? Komentar. Alim tu anak kita jarunlah tadur wala tanpa. Jadi mau aku. Walau lah amir itu Rasulullah kebal itu mah kebal. Umpama aku orang Rasulullah ngambung itu sempurna. Orang nangis. Begitu juga zaman peralihan Ka'bah. Dan tadi benar. Ka'bah itu apa penting ya Allah. Benar. Zaman Nabi pindah ke Madinah, jadi hijrah. Ini itu sholatnya masuk Baitul Maqdis. 16 bulan. Orang Yahudi senang ya, kita Madinah itu komunitas Yahudi. Kalau ngaji paling senang membutuh, mereka ngaji ilmu kelas tinggi kalau ikhlas, mereka numpang terjun. Jadi ngaji paling enak ngaji ikhlas. Tidak begal. Ragusan dari panitia, aku ragusan untuk undang. Numpang, paling enak numpang, itu murah. Mereka nak diundang, kira-kira tangannya ada, mereka ilmiah, tangan itu orang ilmiah. Nah, dia orang ikhlas. Ya kalau ini diwasiati di guru-guru. Ya begitu nemon di bapak guru. Oke nak pun sesuatu gampang. Nak kerja di opah orang kerja. Karena kalau kerja teman kita nih kerja memang menerang kaki nih memang emosi ini. Dibagi piro, persen piro royal ini. Nah ngaji pengingatnya ngaji orang kan ngedani salam kan. Ngaji di podium baru kerja. Uang kan mukta ilmiah, paling enggak mukta lucu. Dari mukta ilmiah mukta apa? Ya mukta tuh, orang pantas loh. Orang tua pare yang mukta pulang. Jauh ya dah. Nah, tapi tetap ada di bandan hutan. Kalau cerita tahu sih. Jadi Umar tiap nangis Hajar Aswad itu nangis, tapi malah komentar. Dan itu sepakat ahli tarikh. Artinya hadis ini tidak mau.
Begitu juga saat Nabi teng Medina itu lama kabeh sepakat saat itu beliau masuk Baitul Maqdis. Ya, itu Muqaddas orang bahasa Arab, orang bahasa Jawa jadi Baitul Maqdis. 16 bulan. Yang Yahudi tenang, mereka dianggap agama baru Muhammad itu mirip agama apa? Yahudi. Bareng 16 bulan Nabi untuk kitab, Nabi itu keberatan, ya Allah, saya ini min dzurriyyati Ibrahim. Nabi Muhammad itu min dzurriyyati apa? Kok kiblatnya boten ten Ka'bah. Sampai Nabi berkali-kali mengajukan permohonan Allah dunia supaya kiblat dipindah ke Ka'bah. Suatu saat wonten kitab, mak wis kowe saiki falan wal liya nata kiblatan Tardoha, soal liwat beta satral masjidil Haramnya semakin saya itu kiblatem oleh ning Ka'bah. Itu kiblat untuk seneng falan wal liya nata kiblatan Tardoha, soal liwat beta satral masjidil Haramnya saya itu oleh masjid Ka'bah. Ini pokoknya nasiri standar ilmu sufi campur sejarah. Saya itu olah loh, buatan anda nih. Kalau ilmu nasiri saya itu oleh masjid Ka'bah. Akhirnya Yahudi kesempatan general Muhammad durunge rapati tokoh ana wong anyar ngaku-ngaku nabi dari pendatang ngaku nabi nabi teng Medina posisine pendatang wis ngono ngaku napa nabi tapi ya iki to nampa kok gaya agama mirip iku kiblate masuk Baitul Muqaddas bareng masuk Ka'bah ketok asline wah itu suwi ning kene dadi kangen keluarga jadi masuk Ka'bah dianggap kelangenan keluarga ini mulane teng sekali saya tulis subhanahu dengan nabi ma'alallahum anti lazimul lati kanu wong-wong Yahudi iku mesti ngomong ma'alallahum anti lazimul lati kanu lha wis apik-apik masuk Baitul Maqdis ada saiki tidak masuk Ka'bah. Jadi sing antik jawabane Allah itu bukti nak tauhid model kemarin bener. Allah ora bela Ka'bah itu. Andai kan Ka'bah itu penting iki dibela Allah ora bela Ka'bah kan. Qulillahi masyriq wal maghrib cek maksudnya tak itu urusan Allah. Mestinya cara logika itu kan bela Ka'bah. Orang ngono kok Ka'bah itu wae monumental wae. Sejarah boten Allah oleh bela qulillahi masyriq wal maghrib. Cek nyetan cek urusan Allah. Orang urusan Yahudi, orang urusan Muhammad. Itu menunjukkan betapa yang penting itu Allah. Tidak zatnya Ka'bah. Mari kalau bolak-balik matur, karena yang penting itu Allah. Sholat itu wajib takbir. Masjid kiblat itu sering dikurtin. Sholat fisik dari khawfi itu tidak wajib masuk Ka'bah. Sholat pas perang tidak wajib masuk Ka'bah. Karena dalam beberapa kali Allah menghentikan Pak nama tualu khasam mawajibah. Ke madhep diwae kok yang penting khasam apa? Wajibah. Yang penting sembuh goleki ridane Allah. Jadi pas ngaji, pas ibadah, pas wiridan, pas maca selawat, yang penting khasam apa? Wajibah. Karena kalau kamu menitik beratkan ke Ka'bah, kiwe ana unsur makhluk. Wis makhluk ana sentimen daerah. Kok penak Muhammad, diteteh dene wong Mekah terus pusat agama didakok ning Mekah. Ora sak enake dhewe. Nguntungno Muhammad. Mulai ulama di sini, kenapa setelah Nabi baca vaksin Mekah, orang harus masuk Mekah, tetap Nabi balik ke Medina. Mereka mau masuk ke Mekah, jadi Nabi kasih balik ke Islam berpusat di negara ini. Jadi kalau Romanto kasih balik ke Medina, terus nakalan. Kita menangin apa? Mulai sendiri Nabi, buatan burung, tetap balik ke Medina. Umpama Nabi di Mekah terus menang-menang. Yang menang tentang pemerintah ngoten niku. Gak ada vaksin Mekah. Kok ngaji itu ada, lawan ngaji dari Romanto siji. Jadi tengah ngaji oke, jadi rontok menengah parah. Dan itu pasti hal parah, itu lah itu. Kuncinya dari kabeh ulama sejarah sepakat ketika Nabi nyaman di Mekah, mereka kata di Mekah ditunjuk. Nabi nyaman. Misalnya kalau menunjukkan daerah, pendidik musuh. Atek kampung halaman. Nabi kita wajib. Jadi bakal Ka'bah dibersihkan sampai berhala-berhala, Nabi kita asik sekali. Ini sahabat Ansor terus tangan melek. Oleh mimpin Nabi menunjukkan amar Rasul faat berotak buruk patun di ahli, waul patun di akhirati. Jadi uang tetap kangen asal usulnya. Jadi orang ini Nabi tapi amar Rasul faat berotak buruk patun di ahli, waul patun di akhirati. Jadi uang usul-usulnya balik ke kandangnya itu.
Jadi cara matre Bapak Anto dhisik pakai register kaum karung tak bali saiki dhewe balik kampung barang. Paham ya? Nah, kalau syukur, zaman kalau tereng di rumah termantu. Jadi rapat itu bahasa teman-teman. Kalau bukan ngaji ya ngaji. Bon, akhirnya nabi juga pidato. Tapi juga itu nabi. Al-mahya mahyakum wal mamat mama hukum. Aku zaman itu dusir Mekah mbek kowe. Wal mamat mama hukum. Aku mati bareng kowe. Nabi kowe ning Madinah. Kok eling zaman dusir Mekah nabi sing nampung yang Madinah. Nabi janji al-mahya mahyakum wal mamat mama. Artinya apa? Betapa membuat sentral Mekah ini sensitif karena nanti ditafsirkan sentimen keluarga, sentimen atau dia. Paham ya? Orang itu yang liya, sahabat Ansor itu rijak. Sampai ngendikan amar Rasul Pak Adrokat Surah Patun di ahli wa Patun di ati. Nabi kira, duka nanti. Duka artinya Nabi nunjukkan saya ada mental begitu. Al-Mahya Mahyakum wal Mamat Mamat itu. Aku udah gue ini zaman itu diceritakan Mekah. Tidak ke Medina, disambut sahabat Allah. Wal Mamat yang mati. Akhirnya Nabi balik ke Medina. Terus kunci Ka'bah diserahno dan ditokan. Pokoknya Nabi gak melok-melok. Ini pun benar. Ka'bah terus dikuasai Abu Bakar. Paham? Intinya nopo? Ka'bah tahu madhep Baitul Maqdis, yo madhep kiblat madhep Baitul Maqdis, terus madhep malih teng Ka'bah itu tidak ada masalah. Karena Allah ketika bela Ka'bah itu rantang Ka'bah malah kul lillahi masyriq wal maghrib. Fa inama tawalu fasama nawa rasul. Jadi tidak bela Ka'bah. Paham ini penting. Malah jenengan surat Ka'bah nanti njero Ka'bah ini ora kelebihan. Kelebihan Pak salat dengan Allah. Orang-orang dalam Quran qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim min Ka'bah misalnya orang sholat kelebihan sholat dengan Allah. Itu orang kok adilah sholat bagus cepat. Kamu pinggir Ka'bah. Dari Nabi yang sholat pinggir Ka'bah, ta'afi sholatin di Masjidil Haram. Anak-anak enak. Sholat ibu ini kalau pisah 100 tahun dan mudah-mudahan saya itu. Maksudnya Nabi itu buat ngoten. Sholat di masjid saya itu lebih afdal 1000 kali ketimbang di masjid selain saya. Maksudnya karena kedekatan historis. Karena kedekatan historis itu inna wala baiti di alim nasi lalagi juga kata moroh barokan wahukal ya amisi ayatun bayinatu maqam islam mantasolahi kana Allah. Itu menyangkut ketika kita sholat dekat Ka'bah itu ada unsur penghormatan pada proses sejarah yang dimulai Nabi Ibrahim. Jadi fihi ayatun bayinatu maqam Allah. Bukan masalah abdoliyah menyangkut sifat utama sholat. Sifat utama sholat itu pokoknya yang positif. Yang sholat itu yang apa? Pengiran, yang khusus. Paham ya? Jadi ini menyangkut wasilah. Anak ngono kadar akwat, wali, kader. Itu kita wasilah ngoten. Ini paling benar di zaman ini. Aku itu wong mukmin. Kali sama ngaku kiai Husain ini. Aku wong mukmin jadi ya Allah. Pas nih kuburan di ziarah, pas mesti jenis tiga. Itu paling aman itu. Lain Allah mesti salah no. Paham ya? Wattahu ya hilfasilah. Wajah itulah jihad sirotake kita pilih ing dalam jalan Allah ila ini krono mutamana agamane Allah. Ala menawa sirotake itu pripuna sirotake takusina. Jadi wajah itu bisa dibilang itu jihad ing dalam jalan Allah. Eli ila ini itu kese krono ninggulno agamane Allah. Ala menawa sirotake itu pripuna sirotake takusina sirotake. Innal ladzina kafaru hatta wong kafir kalau annal lagi law sadaka annal dipare sak temen itu tetep ing dalam alladzina kafaru masuk arti apa barang ing dalam pemikiran halis kasihan wa misalun padane masuk arti malu sertane masuk arti andekan orang kafir itu punya segala yang ada di bumi dan masih kayak itu lagi ada maksudnya duwe beblane lihat tadi supaya nebusi sapa kufar di lama fil ardi min ada di umur kiamat. Aku bilang mengkorat dan tompo opo ikilah masuk arti kami anmin sanging aladina kafir. Mana seksana orang kafir kita terus opo ya itu. Walau yang tetap ketika para agar menjadi soal tentang arah.
Yuriduna ngarep-ngarep sapa kufar ayat taman lawan itu arep-arep sapa kufar ayat suci yang kemudian sapa kufar menari sangen rokok. Wa ma di koriki dan lan ora ana sapa kufar lan semeti menyatakan nas. Walau ada mungkin lalu tetap kufar ayat penduduk semeti mengkang agar dia tidak begitu. Orang kafir ngoten iku ora dadi tesbih. Bakar itu dari wong sing nolong, wasari kok lan tolong itu. Wasari itu lanang, wasari kok itu. Al sima ing dalam asari itu lan asari kok itu mausulatun mausul. Mubtada'un kan dadi mubtada'. Walisib hilang karena serupane dawuh wasari kok atau serupane al. Disarti itu antara. Dafalat maju nopo alfa ufa fi khobari dan khobari wasari. Ingat ini. Dawuh wasari kau dia mirip syarat. Artinya mirip syarat itu. Nak ono maling ketok tangan. Ya, jadi mirip syarat itu kode berredaksi namun nak ono maling ketok tangan. Cuma nanti istilahnya nganggo kalam kubar. Jadi wong sing maling ketok tangan. Pas kau omong kau ngetawa surat pada rumah ing tangan tengene sarik lancar itu. Rumah ing tangan tengene sarik lancar itu. Yaminatul yang tangan tengene bisa berbiji lima tangan sarik lancar itu. Minalku saking pergelanan. Buat bayangan menjelas nopo asnatu hadis. Anal lagi saat temen nisab. Kita utang den ketok sapa sarik di dalam lagu itu rupi dinar. Itu nak nyolongi seperempat dinar. Orang nyolong selalu ketok tanane seperempat dinar. Kata ikan mau sak mendhi. Wa ana lan sak menyang kelakuan jaadana itu baleni sapa sarik itu diamo kok den ketok pori seluruh tangan sikile sarik alifron lan kok selang-seling. Yen maksal itu kan saking pergelangannya kelamaan. Cuma lihat dulu mengkono tangan sendiri wana nyolong mana cuma harus dulu tidak nyolong terus nanti tidak. Karena cek baru berapa kafe cek nyolong ngebaca jadi kaya baru tindak dir sopo tarik. Jajaan korona jadi diwale. Musibah dinasab no pelakat jajaan alam masker ingat masker. Gimana kata anak alam kita pun. Perlakuan kaya itu sebagai diwales di mata perkara kata bakal nglakoni sebuah tarik lan sarika. Makalan korona jadi hukuman ae kubatan iki jadi hukuman bagi mata tarik lan sarika. Minawa sami Allah. Wong wong iki Allah azizin sing agung error jenis menangno ala amri ing atas keputusan Allah. Hakim terdapat sikap di khalqi ing dalam makhluk Allah. Paman mongko disapane wong kabeh tetep peman dadi dunia sang sausi ini tak mungkin tak usia dari memang. Era saat itu mencabut hukuman anisari patu sang nyolong. Ini balik no sing ditolong. Wa aswahalan ngapi sopeman amaluh ing amalumang. Fa inna wa hayatu salih. Monggo sakjane Allah yatu ini kata dewe Imam Suyuti ini. Nak maling tobat itu Allah nobati. Maksudnya Allah nobati itu dekne maling melanggar perintah Allah, melanggar larangane. Tapi soal harta kudu dibalik. Ora iso wong sampean nyolong HP terus berarti istighfar iso. Yo istighfar ya balekno apa? HP ora iso. Nek nyolong berani balekno. Jadi penyepura pangeran ora terkadang ini. Inna wa ta'ala wa ghafur rahim. Kita diri nah niki. Ing dalem nabirno biada kelawan ikilah fa inna wa hayatu ba'ala. Mau te perkara takut dama kang wis dhisik apa. Paham ya? Ketika tobat Allah akeh sepurane. Maksudnya sing nyepura itu Allah. Soal hak adamine utawa sing terkait hak-hak malia kudu dibalik. Misalnya nyolong HP, itu berarti ya istighfar, mergo melanggar larangannya Allah, tapi HP itu sedang apa? Dibalik. Pala itu mongko ora gugur ditaubati di lan tobaté wong apa hakul adami hak anak napa? Berene nalkot sanging sing ketok tangane waras dimale lan balekno dunya sing dicolong. Tobat bareng. Naam yo. Bayangan jelas nopo asnatu sunnah. Anau sak temne kelakuan in apa anju qabla ila imam takal in apa. Lamun nyepura sapa wong sing dicolong berarti waliul mal atau sahibul mal. In apa lamun nyepura sapa sahibul mal anu saking maling. Qabla rafi sedurunge den lapurno. Ila imam maring penguasa. Jika sing ditolong nyepura sedurunge dilapurno, takota mongko digut soal ketu apa ngetok. Jadi gampang. Iki nunjukno Islam itu gampang. Jadi kuncinya itu ketika sing ditolong nyepura, itu hukumnya Allah malah gugur bisa. Takota ketu. Jadi hukum diketok tangan itu hilang nalikane wong sing barangnya ditolong nyepura. Ini masuk akal ini mazhab Imam Syafi'i. Mergo bandingannya itu kotor.
Tiang mateni tiang itu ketika waliul maktul nyepuro itu hukumnya kisah sakit nopo gugur. Iya betul tentang pakai kan. Ketika waliul maktul dulure wong sing dipateni nyepuro. Wonten kisah betul. Betul. Apa meneh trimo nyolong. Itu nyolong iso gugur nak wong sing duwe nopo duit atau sing dicolongi nyepu. Paham ya? Mulane tenggene hukum kisah itu gampang. Walaupun filsafat hayat itu Pak man ufiya lahu min akhihi syai'un fatiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaina bi'ihsan. Jadi kata itu semirok itu napa? Wow. Jadi Quran itu adil. Ketika waliul maktul, waline wong sing dipateni nyepuro itu hukum kisah gugur. Tapi Quran tetap menganggap hukum sosial itu serius, tapi tetap kudu bayar kompensasi. Ora kok gratisan. Jadi paman ufiya lahu min akhihi syai'un tetap fatiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaina bi'ihsan. Jadi kabeh ulama ijma ketika kisah gugur, iku dia gak gugur. Ya, cara saiki bayar uang ganti napa? Jadi Islam ini kita ini. Pokoknya praktek Islam paling kacau menyenabat NU. Isnya pura terus juga. Di uang utang nyata di pura, di halalnya masih rasa nyawur. Wong wakalah, kompensasi duit itu hilang kabeh tengah begitu. Padahal boten. Semua syariat Quran yang terkait dengan Allah mesti gendine itu urusan duit. Jadi Quran itu aneh, menyangkut misalnya tiang dosa misalnya ngumpuli dosa pas Ramadan, kita melanggar apa saja, mesti fakah farotu itamu fitina miskina, fa'al farotu itamu atarotu miskina, fitina miskina. Wah, negak 10 orang miskin, ya sudah, wah miskin. Tapi mesti taruhannya ngekik mana? Ini yang terkait sampai malia. Begitu juga menyangkut jihad. Jihad itu pamalan satu ya Pak kamu fitina apa? Paham ya? Jadi nak ra merdeka tidak kafaroh mesti diganjar dengan keimanan yang tidak miskin. Paham ya? Jadi tidak ada masalah yang selesai dengan istighfar dan semua dosa takul agama. Itu tenggene Quran mesti kudu diselesaikan lewat hukum sosial. Jadi itu bayar tebusan. Misalnya menyangkut sumpah itu ya. Sebetulnya tengah ayat sumpah ini. Pakar farot ini ya. Lalu asidukum wa billahi ka'inanikum walaki asidukum bima asatumul aiman. Pakar farot itu itamu asaratu masakina min awsatima tutimuna ahlikum awsiswatuhum awtahlu itu apa? Lalu asidukum wa billahi ka'inanikum. Sumpah yang tidak sengaja itu tidak ada hukumannya. Tapi ketika kamu bersumpah dan melanggar, itu kafarah ora kok poso. Pertama pilihan itu. Pak kafarah itu itamu asarati napa? Masakin. Ngekeki mangan 10 miskin atau memberi mereka pakaian autis watuhum. Al tahriru napa? Rokok. Jadi semuanya bentuk sosial. Paham ya? Tapi di komunitas NU atau pesantren, hukum sosial ini malah yang hilang. Jadi perasaan santri yang berdosa senang istighfar, yang kenal istighfar, kenal modal. Itu udah hebat, istighfar sampai penguangan itu udah hebat. Semua bentuk kafar di dalam Al-Quran itu mesti ngandung hukum sosial. Sampai Imam Syafi'i jauh udah ada khusus yang bisa gugur dengan istighfar. Ayo sampai contoh, hukum kita bisa gugur dengan istighfar, tidak ada. Istighfar itu kebutuhan orang munajat sama Allah. Piye wae dunya wae Allah. Mulai nak salah tetep kudu istighfar. Tapi yang terkait kafar tetep bentuke malia. Ya, kalau contohnya sifat bentuk istighfar itu kan orang melanggar sumpah di kafara itu kamu asarati napa? Makasih. Orang yang mateni wong mukmin, wa ma kana mukminin ayatul mukminat illa qatu'an. Terus ana bilang mang qata mukminat qatu'an fa tahriru rokok batin. Iya betul. Zihar ki ngoten. Waladina yuzaluna min nisa'in summa ya'uduna ma qalu bi tahriru napa? Rokok. Melang zihar hukumannya juga merdeka budak. Membunuh orang itu tidak ada yang bisa diselesaikan dengan apa? Tidak ada. Paham? Mengenai saat ini dievaluasi. Jangan-jangan kita nak istighfar untuk orang modal itu tidak ada. Sebenarnya itu begitu tidak. Dan yang lalu ya. Lalu malah nanti jadi di 10 jelas. Ketika orang munafik takalluf anil jihad, ketika perang gak sempat melok. Ikhtiar ya Nabi ya Rasulullah kula sepuro mergo badhe perang ora sempat nah. Itu pertama sifatnya Nabi apa?
khud min amalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim. Ya, kowe bisa malah perang ngene gendeng gaya perang. Tak kepengin dosa perang ditepu. Ora ono kita istighfar gak apa-apa ada khud min amalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim. Ya. Tidak ada. Teman ngantul bukan kalau baca Quran itu saling sampai yang perang ngantul. Wah. Itu semua bentuknya mesti apa? Bentuknya apa? Terkait maliyah, terkait hukum apa? Sosial. Bukan enten wawaran istighfar pena. Alam ta'ala mono orang ngerti sira iki bang Islam sih ing dalam sewu alam ta'ala mitakiri wikrono takbir. Ana orang ngerti sira anawas atun abung lahu tetep kedhe wong iku samawati dekane boro-boro langit wal ardilan. Wa aziz majasa. Nyipta sapa Allah man wong ya tau banget salah sapa iman eta iki ing iman. Wa yusilan pura sapa Allah liman maring wong ya tau banget salah sapa iman. Ayo maksira taala. Tegese ngersakno maring maksira lan wong dawa tulis ing atas saben-saben perkara iku kodiro niku. Wa minggulan wis ngatangi ala tulis ing kodiro apa itu tawi nyipta wal maksira lan itu. Maksudnya ngeten senajan to mau ana maling terus akhire kerto. Ojo koni terus wong ku wong elek. Mergo paling dicolong idunane Allah sing bedane ku ora ndek Allah. Dadi ora iso memoni. Iku Allah itu terus muni mayasa-ayasa maksud kata sing maling terus mbok anggap ora sepuro Allah. Kowe kata sing dimalingi terus tawangane sing parah kenapa? Allah ora ono. Nek aku Allah kabeh Allah ora iso. Mulane Allah iki mayasa ya guru napa? Ya asal ora urusan pengeran ta urusan kene pura maling to wae. Jadi ora ana masalah. Dari kanjeng Nabi, wong Allah nggih pasal kotel mek maksum di swarga iso sampai sahabat takok. Nabi kan ate dawuh, al kotel wa maksum guna. Sing mateni mesti dipateni mesti napa? Kok dari itu apa takok. Hadza al kotel, pama balul maksum. Nah sing mateni mesti neraka pantes Nabi. Dipateni mesti neraka bisa. Innahu kana harisan ala qatli sabi. Wong gacokan tenanan, ndekne mati mergo sial ngono. Cara dene ora mati ya mate. Mateni. Inahu karena harisan ala kopi nabo. Jadi kopi lo makul benar. Tapi Nabi tahu jauh. Tapi ya orang kopi tidak makul kode nih keluarganya. Kok sakit Nabi? Tidak ada. Wong kafir perang dengan wong Islam. Kopi wasi. Mati ini wong Islam. Iya. Karena mati wong Islam kan tempat ini mati saya tadi. Mesti tuan. Wasi dari itu masuk Islam. Soleh. Sakit mawon. Kata Sunan Bonang itu, dia ketemu maling juga kali jebol. Gitu kan, waduh wali ini. Pemenang sampai ambil marapati pinter, bikin waduh wali. Wali-wali daya. Lu kan mungkin. Sunan Bonang wali, dibegal jadi. Ini saya dicicik jadi bodoh apa? Wali sampai ada. Oh ya, kalau awam ini apa? Ya dulu ya, saya waktu itu apa? Lala, dia ini kecil aja nggak kepengen tak level itu sendiri. Oh dia kecil bareng alim ngomong, tinggal alim murah anak itu, ngomongnya malah anak alim mikir. Tinggal alim betul mikir. Entah apa tuh darah ini alim udah ngerti ya kalau maya, tak malah dia langgar sih. Jadi ciri utama darah ini alim, mergo ngakoni nak Allah ya kalau nabo maya. Oke, sekarang saya Allah nggak ada aturannya ini rapi. Misalnya itu. Ya Rasulullah cinta di sana tak insiro. Iya, yang aja. Ini keputusan itu. Ini belum ini penting. Mumpung nama. Jujur. Ada jadi. Berhati dengan kalau macam ngomong tondo dalam mantau kalian macam, berhati yang terkait penting. Kalau tidak nak diri, ini kurang tuan rahatan. Sebetulnya masalah ru'yah, ini kan. Itu memang yang populer di pesantren itu harus ru'yah. Hisab itu tidak boleh juga. Tapi kalau ini kan masuk. Sebenarnya kita itu tidak adil, karena berkali-kali toh kita pakai hisab. Kayak masalah gerah. Itu di zona tadi betapa dalam komunitas Syafi'iyah. Itu bahkan ulama-ulama top itu lebih mendahulukan hisab alat ru'yah. Ini benar-benar ini. Saya benar-benar ini orang bukan itu. Makin baik. Terus kertas. Ini benar-benar itu.
Iya. Ini itu kitab Yanan, kitab Yanan. Kalau kan menerangno ruang bisa paham gitu ini keterangan kalau mau jalan takbir mau. Wilayah itu saumu sahri Ramadan ijma. Kalau Ramadan wajib harus ulama. Kita ulama ini Ramadan itu wajib. Cuma ada itu sih. Terus di kamali sakar salatina yauma. Yaitu sakar itu 30 dina. Itu gak mungkin ana tanggalan 30 di. Terus auruk yati adlin wahidin. Atau rukyah, jamane atau dengan apa? Rukyah. Kalau ada tentara ya. Wa yajibu saumu Ramadan bi ru'yati adlin wahidin. Li antam Umar bahwa hasil itu menyangkut rukyah dan kita ulama ngendikan poso Ramadan dikali rukyah. Untuk nak Ramadan, untuk nak bodoh di atas nama apa? Nah, Ramadan itu rata-rata ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini jawab. Kolah suci. Ini Imam Suci termasuk ulama pengarang Jamul Hamid. Termasuk ulama apa-apa. Termasuk ulama Syafi'i semua alim ini masuk. Kolah suci. Latus baru hal bisa saja. Li amal kitab kot iyun wa syahadati dzanniyatun wa dzannu la yu'aridul qab wa atala fi bayani rabbi hadhihi syahadah. Jika mangane nak cari maksud ketika sifat wis qati sale ngaji sifat qati boten pakai itu. Hitung tenanan sebelum keputusannya tenang misalnya atau keputusannya kalau saya sudah pakai hisab tidak pakai rupiah. Jadi kalau bolak-balik matur, sifat itu punya reputasi akurat. Yaitu tadi, mau ngitung gerhana, wajib jam mau 1/4 lama gerhana, kemiringan. Dan semua JNO saat urusan gerhana ngenteni rupiah aku percaya kalender. Kalender. Tapi kenapa urusan Ramadan untuk poso untuk ngenteni rupiah? Kalau betul bilang Muhammad itu, betul ini kalau jauh cerita betapa khilaf itu sebenarnya banyak. Jadi kasus LO Jawa Timur ya rasa salah. Artinya rasa salah itu pancen wonten mazhab Syafi'i sing dhisik hisab ala. Dan secara ilmiah hisab punya reputasi, mau ngitung detail gerhana itu. Rata-rata bener betul. Mau nanggeran peringatan gerhana bulan, 8/1 lama gerhana kadar kepemiringan ini lebih sampai sawarane gerhana miring banget apa abu-abu lho. Iya bener. Kowe nak ndelok waktu sholat, langsung percaya kalender mengenai rukyah. Ada diputusno jam 12 perempat, jam 12 malam langsung sholat. Oh, masuk ada kepala ngene. Bingung gitu ya diguyu santri ini. Padahal zaman ngaji kan nabi ngeten nak mislahu itu dulu istiwa nak luwih sithik zuhur. Nak luwih orang pertama mislah ini waktu napa? Antara ora ono masuk ki NU sinten mawon nang arep rukyah. Ndelok kalender. Jam 12 petang menit, nak waktu Yogyo ditambahi pira langsung percaya gitu. Itu ada ya, jadi ini tenggene Iana nomor 216. Jadi ini walhasil anak cerita wafi muni khotib pakai. Jadi kasus masalah kemarin. Ini mau detail, jadi kejadian itu zaman Imam Suci menonton. Kalau tahu, lausa hida biru yatin hilal wahidin awit nani. Waktu berhisab agama ingkani rukyati. Jadi secara hisab tidak mungkin dirukyah, tapi orang wong darani roh rukyah. Riyen kasus-kasus serius di tahun itu belum menang. Yaitu resan menunjukkan bodon itu misalnya setu cara hisab gak bisa dirukyah, tapi orang sing darani rukyah dinasub. Jadi malah hisab itu mundur rukyah tema masih. Betul sekali kali ini. Jadi walhasil ada pertentangan antara rukyah dan hisab. Walhasil intinya ada pertentangan antara rukyah kalian apa? Hisab. Lausa juga buruk yakin hilal wahidun alusnani. Waktu ada hisab agama ingkani rukyati. Kalau latuk baru dari syahadah. Jadi rukyah dikalah. Rukyah apa? Tidak. Alasan dari anak hisab dapat imun. Mereka ilmu hisab apa pas? Contoh paling gampang gerhana. Cek sampean mantul dari pulau ke finale sing tepaan Senin Muhammadiyah berurusan ngoten lho ya ora urusan. Kulo ora urusan anu urusan Muhammadiyah urusan pekeh. Kowe ngaji
Imam Subuh itu bisa kita alar. Kalau mau keputusan Muhammadiyah, kalau mau I'anah. Jadi I'anah itu sarai satu mu'in, kita tinggi-mani masuk. Jadi satu mu'in kita tinggi Mustafa, Rasul Masuk, tinggi-mani, nanti ucap kita dulu. Jadi itu sarai. Itu nerangno nak hisab itu didisikno alam surya. Jadi kemudian pun ada kasus lausa hija biru yati hilal wasidun. Ada satu atau dua orang menyaksikan ada hilal. Lausa hija biru yati hilal wasidun alim. Nah, waktu ada hisab agama intan untuk yati. Sementara menurut ilmu hisab gak mungkin. Ikut cara langsung didisikno hisab. Tapi ono cara sing aran mu'in wal muktamad qabuluha didisikno ru'yah. Istilah itu tadi kalau itu sing senengane sampean sing ora tak tapi kan gak pati paham. Jadi manusia paling seneng fatwa mbek barang sing dene ora paham. Mila ora ngono. Nek tuh ada wong ngaji tafsir terus dijangan ketika begitu pas moto latak mana inspira film. Barang wae ora iso mesti pantangan. Saya aman tak kok. Sampeyan diping hitam latine ra salah hitam perkara roh hitung-hitungan itu jelimet. Itu ora salah ae bener. Lha ora salah ya. Ora salah ya. Nak hitam salah roh. Mboten. Aku kalau mantel jelimet terus. Ono takdir kok iso dolalah ora rumpet. Paman ana rubuk ana pala ngitunge wis ngelunge betul. Artinya kita anti sisa anti beli metu enggak mondok itu ora seneng betul apa. Guru kita berapa bulan zaman kelas sekolah tak kelas itu saya ketemu ruang sistem wong limo. Ya paham. Itu kalau ngapal Al-Qur'an, semaan kan gak ono sing ngapal ayat itu, ambek tanda wakafman. Orang mari salam tanda, siapa lo ya ayat itu? Teraro ini ayat piro atau itu tanda wakaf jais wakaf tamu. Orang itu tidak menarik. Padahal cara ahli tafsir itu menarik malah itu. Yang menentukan makna itu keputusan wakaf tam atau wakaf jais atau wakaf lagi. Karena itu yang menentukan alur makna. Mulai dari Imam Nawawi tentang tibian ini bermeritik ngapal-apal Quran dari Imam Nawawi tibian. Quran duwe nasib sing elek iku kalah mbek percetakan. Lah orang kalah mbek percetakan iki. Wakaf tam itu di Quran didarno jis. Padahal wong sepakat itu ndak wakaf tam. Contoh paling gampang ya. Pinter ngapal Quran, lho pinter mawon nak mesti wakaf itu tentang. Misalnya jis 19 cerita tentang Nabi Lut wali sekolah li kaum kada wakada. Untuk jawabannya jis 20. Pemakannya jawab kau kita makanan Jawa kami cek terang kita ngolah. Diteruskan nih kita ngolah makanan apa? Jawa kami ini betul. Cerita Nabi Lut terus selesai diteruskan nih kita makanan Jawa kami rak ngawiti. Nerusakan cerita kita ngolah. Tapi karena keputusan penerbit wakaf pojok ayat pojok tetap dipenggal jadi wakaf. Padahal kalau nak ngaji kitab-kitab Ifkon itu tidak boleh, wakaf begitu itu tidak boleh. Karena yang tengah-tengahan susah, yang tengah-tengahan cerita. Gitu. Begitu juga yang surat Yusuf. Salih liya lama anilam anfun hibil hui jiwa anahu alayhi kaisal khoin bawa walhasil cerita Nabi Yusuf. Karena keputusan surat itu tadi keputusan percetakan itu anda takdir itu 10 halaman. 10 halaman. Dipeksa ayat pojok bisa. Tetap dipenggal. Senajan kok mau dari Nabi tentang Nabi Yusuf perurusan. Dia betul. Akhirnya ketara siale nak kaya jus 6 suwitik. Akhir surat sampai suwitik lho. Tetap dibacane jus. Akhirnya pas 6 nak dikalu dua badalah di atma. Wa badalah terus masih jus. Paling ora ya. Dia betul. Jadi Quran itu akhirnya apa? Tarik ning tadi wakaf tam adalah wakaf yang ceritanya sudah habis enggak terpakai. Mergo kalah ambek fakta dipedhot anut Gus. Gus anut percetakan ngono gara-gara anu tutul-tutul ngapal lo kudu nganggo gigisan. Dia betul. Sing nasibe apik iku pokoke jus 29 nasibe apik. Kawitan jus kawitan surat kabar bekal lagi. Jus 29 nasibe ya apik kok kami Allah kala lati napa tidak duka. Nah nek jus itu elek nasibe. Padha pola pamatut buku ayat mutalim iki cerita jus durunge. Musuh kok pola.
Sama hukum ayuhan muhal. Jadi sing nasi apik siji karo itu berarti bakor. Nak seluruh isek tersaken. Telu gen tersaken. Untuk ayat wa inatuha alika bil haq wa innaka laminal misalin tilka rusul. Mate termasuk rasul. Lah rasul itu kelas-kelasan man orang yang kelas padha itu malah gak ini saya nak cerita. Kowe rasul kelas tertentu. Lah rasul liyane kelas-kelasan man. Tilka rusul fadilna itu malah kelas-kelasane tak wongi langsung ora sing ngene-ngene. Artinya apa? Semua ilmu itu kalah dengan standar Allah. Dari Imam Nawawi tentunya karena memaksakan juz, akhirnya wakaf tam tidak terpakai. Padahal tarikh wakaf tam adalah satu wakaf sing sakwise enteke tamamul tisab. Jadi cerita entek lagi wakaf. Itu sing ditandai wakaf mutlak. Jadi qaf mim wakaf lazim, qaf lam Allahu Allah. Mereka kalah dengan potongan apa? Surat Yasin misalnya, wong karuan Yasin tak cerita dipotong. Isek cerita Habib An-Najjar cerita wajah Ar-Rasul min asal Madinah nabu, ya sampai wajah Ar-Rasul sampai nama sini kalau ya reta kaum ya alamun bima ghafaroli robbi wajah alani minal musalim tak disrolikor. Diterusno disrolikor. Wa ma anjalna ala qaumihi rujuke ning ndi? Qaumihi rajulun min asal Madinah betul. Berarti wa ma anjalna gen nerusno justru itu orang terus mau cerita untuk atas nama itu dipenggal. Malah ada mana tidak lorok ansar ngelai break. Padahal zaman ke ngaji wakaf tam orang-orang lain, ketika wakaf turun, tapi nak potongan justru sampai lain. Paham ya? Mulanya membicarakan Imam Nawawi pengujian seharusnya orang-orang alim itu tetap menjaga keutuhan wakaf. Karena wakaf ini yang menentukan makna. Ya, karena wakaf ini yang menentukan apa? Makna. Contohnya ini contoh yang kasus nyata. Ibnu Abbas itu meyakini kalau orang alim itu tingkat malaikat. Berikutnya nak baca Quran itu. Waladhi anzala alikal kitab minhu ayatum muhkamatun hinda umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa amal ladina fi qulubihim zayghun fattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilm. Jadi nafas wakaf ini jadi warasikhun di atasnya illa Allah. Yang tahu siri Quran itu hanya Allah dan orang yang ilmunya mapan. Warasikhuna fil ilm. Dengan kemapanan ilmu itu mereka mengatakan yaquluna rabbana. Tapi kalau Quran kita kan wakaf wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah titik. Yang tahu takwilnya hanya Allah. Terus warasikhuna fil ilmi yaquluna kullu min indirab. Sehingga apa yang terjadi pada ahli sunnah? Semua ulama ketika ada ayat mutasyabihat itu syukur. Mergo difonis bahwa alamu takwilahu illallah. Yang tahu takwilnya hanya Allah. Gara-gara fonis itu semua ulama yang mencoba takwil diharamkan. Mergo dari Allah piyambak bahwa alamu takwilahu apa? Tapi ulama-ulama kados Ibnu Abbas, kados ulama-ulama alim meyakini bahwa rasulun itu di atasnya illa Allah. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasuluna fil ilm. Jadi yang tahu takwilnya hanya Allah dan orang-orang yang dalam ilmu. Sehingga kita tahu ulama-ulama sing wani nerangaken nafsiraken ayat-ayat mutasyabihat. Apa apa ini? Illa Allah. Paham ya, jadi ini cerita-cerita ilmiah. Itu kalau belum ada kepentingan apa-apa. Jadi mulai zaman Nabi Muhammad sampai bimbing itu ilmu fikih, ilmu Quran itu kabeh dibecah ana awam. Pokoke Quran dalam waktu dibecahane kadung ana ayat apa? Pondok kula menang ceritane bapak. Zaman kudus dari damel Quran ayat kudus. Ini kebetulan bapak ini ada Quran yang Timur Tengah, dipinjam sama Kasih Firman, tidak ada perbedaan. Zaman itu yang ngasih tim intinya kasus di Arwani terus Mbak Arwani itu yang orang kesepuan, tapi yang nom-nom angkatan berapa? Itu sebetulnya dari kalangan orang-orang alim yang mempolimekan itu. Lalu bagaimana tentang wakaf wakaf dan sebagainya? Jadi nggak tahu Quran roh, sama-sama nggak wakaf itu sempurna. Mereka nyatanya itu gagu makna, gagu apa? Mak. Jadi wow kados wakaf tenggene sing paling gampang contoh Yasin, untuk sing kitab hafal. Jadi wajah alani minal mukromin ya.
Kok seperti yang alita kaum alamun di mau para lirobi wa jalan minal Islam itu kan akhir distralitur. Iya betul. Tapi kan kita sepakat cerita tentang Rasulun asal Madinah itu masih berlanjut sampai wama anzalna ala kaum ini juga. Mulanya Abdul Mas'ud sudah ada Quran yang enggak. Quran Abdul Mas'ud itu lucu Mas Romanto. Jadi Quran ditandai sesuai akhir watak. Jadi Abdul Mas'ud itu gak anggap surat. Ya, gak anggap surat. Jadi di Quran yang ditandai sesuai akhir kisah. Mulanya surat Baro'ah surat Abdul Mas'ud kenapa gak ada bismillah? Surat Abdul Mas'ud itu sederhana. Mergo Baro'ah itu masih tema tentang surat Anfal. Jadi ngomong ilmu kelas tinggi sama dong. Wa alu naka anil anfal, kulil anfal itu ijek diterusno ning surat Baro'ah. Ya kok ini bener ngoten kok. Jadi macam cerita tenggene surat Anfal entek bahasa entek surat Baro'ah. Bang. Jadi banyak sekali nopo perilaku sahabat yang mengartikan Quran sesuai qadiyah dan itu mari selamat. Mulanya ulama riyen nak maca ngeten misale tentang wong munafik. Jadi dititeni ngeten ben roh kan. Misale tengene surat sing terkenal ngono ana sampean golek sing terkenal bareng ngomong repot to. Mari kangelan kula. Benar terkenal tak roh. Misale dititeni ngeten misale. Dari kalau kita belajar baru sudah ilmu takin, itu kan mesti memiliki wonten Quran, mesti tandanya kan lah, ya. Ilmu takin apa? Lah. Jadi akhir ayat tapi sedikit tanda apa? Lah. Tidak boleh wakaf. Mutakin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat wa ma razaqnahum yunfiqun kok ditutup ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul tutup betul itu wakaf tam. Ya, wakaf tam enggak ulaika humul. Terus innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim sampai terus ditutup nanti wa ala qari misawatu wa lahum adzabun azim ditutup. Berarti ini cerita tafsir. Ilmu tafsir itu dari ilmu wakaf. Berarti wong mukmin ditutup wa ulaika humul muflihun. Jadi golongan pertama golongan ideal, golongan orang baik. Ini wa ulaika humul muflihun. Golongan kedua kafir tulen. Maksudnya kafir yang jelas kafirnya. Ini ku innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamah sampai walahum adzabun azim. Kafir tulen. Nah, terus wakaf di sini wakaf berarti wong mukmin apik terus kafir tulen. Terus dimulai cerita wong munafik. Wa minan nasi mai yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Larut. Sampai masalahum ka masalil lagi tau denaro iki larut. Sampai terakhir al-tasawwina sama itu ilmatu warat wa mufitum lagi ditutup. Cerita tentang wong munafik. Jadi yang alim zaman Ibnu Mas'ud nak ngimami sholat itu dipadakno qadiyah itu. Dipadakno wong mukmin, kafir, munafik, sumum ya nasuk gitu. Tapi jelas artinya kalau cerita ilmiah. Jadi tanda-tanda Al-Qur'an ini enggak main-main. Wah. Kok. Sampeyan kan ora. Iku nggak kalau setoran. Sejak Banawi kowe. Wis itu makan kocok itu. Jadi paham ya, Imam Nawawi teng Tibian ngendikan wakaf tam itu satu takrif ngendikan Imam Nawawi teng Tibian yang sudah dilupakan banyak manusia karena manusia sudah menganut sistem perjusan. Yang kadang perjusan itu neng tengah sih. Ya jelas dong, wong kawitan juz 13 itu wa mal dari nafsi iki tentang Nabi Yusuf. Sementara akhir juz 13 iki tentang Nabi Yusuf. Jadi tetap diakhiri kan berarti tidak mau sampai. Apa mana surat Kahfi malah ketara banget. Ketika Nabi Musa jadi berengkel di pedesjul. Dia betul. Pola nakalan tafsati ayat sebro. Waktu patas dua alam tukit di sebro. Entah jadi mulai. Dikali 19 pola alam aku wajar. Ingat atas tadi ayat apa? Sebro itu cerita Nabi Musa berpikir betul. Dia betul. Dipecah. Jadi mulai terus selesai di terus no. Jadi 16. Paham ya? Ini kita sing menyangkut kitab baru yang untuk dibentuk ibarat ya nomor 200
16 itu sampai jelas bahwa dalam tradisi napa 216 pengertian dalam tradisi ahli sunnah mazhab Syafi'i itu sebetulnya ada yang mendahulukan kitab alam. Ini bukan krono Muhammad yang sama ngerti dalam mazhab Syafi'i itu ada yang mendahulukan kitab napa Allah. Ini malam ini ya Rasul.